Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam agenda live streaming pembelajaran digital kualitas pendidikan Indonesia bulan April 2020. Bersama saya Abdul Majid yang masih setia menemani Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, semoga Bapak Ibu tidak bosan melihat wajah saya. Setiap 2 hari sekali harus live streaming bertemu Mas Majid ya, tidak berubah. Ya, besok nanti kita memberikan post yang berbeda. Dan sebelum kita persilakan Coach Ridho, mohon teman-teman yang sudah masuk bisa dibantu untuk menonaktifkan mikrofonnya sehingga nanti rekaman kita jalannya live streaming kita menjadi lancar. Begitu Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dihindarkan dari wabah yang mengerikan ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan Coach Ridho tanpa Roma, tanpa irama untuk masuk dan sedikit memperkenalkan dirinya. Silakan Coach Ridho untuk kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Majid sudah mengundang. Enggak perlu senyum-senyum. Ini sampai saya modal mic sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Majid dan teman-teman. Ini kayaknya saya agak familiar dengan beberapa orang di sini. Ya, nanti bisa kita sambung via Jabri ya bagi yang sudah nyimpen nomor saya. Nah, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Muhsin Ridho. Nama lengkapnya bisa dipanggil Bang Ridho biasanya biar lebih akrab. Kalau coach itu kan kesannya orang sudah WUW. Nah, saya sementara masih belajar, sama-sama belajar dengan teman-teman yang tergabung di kelas ini. Jadi lebih, kalau orang saya bilang gayeng, biar lebih akrab, lebih enak boleh dipanggil abang saja. Bukan abang-abang yang jual bakso di depan, tapi ini Abang Ridho, tanpa Roma, tanpa irama. Baik, nah saya di KPI, di saat ini di struktur sebagai penanggung jawab di riset dan pengembangan produk serta human develop. Kalau bahasa kerennya itu HPDP, Product Development and Human Development. Ini ada yang baru masuk lagi ya. Oke. Nah, di KPI sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah kenal lama, saya dikenal sebagai salah satu tim kemitraan yang sering sekali bertanya kabar sekaligus menawarkan informasi yang bermanfaat sekaligus menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan teman-teman. Nah, jadi mulai tahun ini perlu Bapak Ibu dan teman-teman ketahui saya sudah di posisi yang baru yakni di riset, sehingga nanti jika Bapak Ibu dan teman-teman merasa ada beberapa hal yang bisa didiskusikan terkait dengan pengembangan program pelatihan, pendampingan atau sejenisnya, bisa langsung japri saya. Boleh curhat juga boleh, tapi curhatnya masalah pendidikan ya. Nah, itu saja perkenalannya. Saat ini mohon maaf kalau backgroundnya masih belum keren ya. Harusnya backgroundnya buku-buku atau lemari yang isinya piala-piala. Ini isinya tembok yang isinya coret-coretan sama coretan saya sendiri sama anak-anak di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi dan sudah saya lihat beberapa pertanyaan yang masuk dan pertanyaan yang cukup banyak dan cukup sulit sekali. Ini sudah level C4 ke atas. Jadi perlu
waktu untuk menjawab. Nah, sekaligus perlu saya infokan beberapa pertanyaan nanti mungkin yang saya tampilkan jawabannya adalah pertanyaan yang masih berhubungan dengan materi ini. Bagaimana kalau yang tidak tampil? Nah, bisa jadi materi yang belum tersampaikan atau belum saya jawab itu jawabannya ada di materi berikutnya. Setelah ini nanti ada semi workshop bagaimana cara menyusun materi pembelajaran mulai dari lesson plan atau RPP sampai ke eksekusi asesmennya. Jadi nanti kita akan fokus di bagaimana cara mencari mengolah materi untuk pembelajaran via online. Yap, kira-kira begitu perkenalan singkat dari saya, Bang Majid, monggo. Oke, terima kasih Bang Ridho, Bang Baromatan, Mbak Irama. Kami masih menerima teman-teman yang sedang masuk ini ya. Mohon maaf ada iklan-iklannya masuk. Atau gini aja, langsung kita tampilkan untuk pertanyaannya. Bisa diulas satu persatu untuk jawabannya. Sebentar, langsung saja nggih, Bang Ridho. Oke. Saya tampilkan dulu Bapak Ibu untuk pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Nah, mohon maaf saya tidak bisa melihat layarnya Bapak Ibu. Sebentar. Silakan Bapak Ibu bisa klik akun di bawah gambar foto saya. Nah, itu ada akun yang tulisannya presentasi atau bahasa Inggrisnya presentation, silakan diklik agar bisa melihat pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan mungkin Bang Ridho bisa menjawab satu persatu mulai dari pertanyaan yang pertama sampai pertanyaan keempat. Ini penanyanya tidak menyebutkan nama, anonim. Selanjutnya kita lanjutkan langsung saja di pertanyaan pertama dari Bu Siti Mariam, MI Al-Azhar Tulungagung, Bandung. Oke, baik. Baik, langsung saja di pertanyaan pertama, yakni dari Bu Siti Mariam, Al-Azhar Bandung Tulungagung. Waduh, kayaknya beliau pernah ketemu saya enggak ya ini ya? Baik, nah pertanyaan dari beliau adalah, dapatkah kita memblokir iklan-iklan yang muncul ketika mencari materi di YouTube? Kalau dapat, bagaimana caranya? Wah, perlu teman-teman ketahui, jadi kenapa sih di YouTube itu ada iklan? Meskipun tidak semua video ya, terutama video yang YouTubernya atau orang yang upload itu subscribernya sudah cukup banyak, itu mesti ada iklannya. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui dan teman-teman tahu bahwa iklan yang ada di YouTube itu adalah salah satu sumber pemasukan dari pembuat konten kreator atau YouTubernya. Jadi nyari duitnya dari iklan yang muncul. Meskipun Bapak Ibu skip iklannya atau malah ngeklik iklannya, mereka tetap dapat pendapatan atau penghasilan. Nah, terus bagaimana cara ngilanginnya? Nah, kabar baiknya YouTube ini baru saja melaunching, kalau nggak salah awal tahun ini atau akhir tahun kemarin itu ada YouTube Premium. Biasanya ada muncul iklan untuk mencoba YouTube Premium, di mana di YouTube Premium itu konten-konten yang di dalamnya sudah terkategori, sudah dipilih konten-konten yang berkualitas menurut editornya Google dan tentu saja nggak ada iklannya. Nah, tetapi yang namanya Premium pasti berbayar. Jadi YouTube Premium itu salah satu kanal YouTube untuk mendapatkan pemasukan. Nah, jadi saran saya kalau memang ada iklannya ya diterima aja iklannya. Hitung-hitung sebagai sebagai reward kita, sebagai ucapan terima kasih kita karena sudah mendapatkan video, sudah mendapatkan materi, sudah mendapatkan informasi bermanfaat dari video yang kita lihat. Kan kemarin sudah diajarkan bagaimana cara mengunduh video di YouTube. Nanti kalau kurang jelas bisa ditayangkan kembali, akan kita simulasikan caranya seperti apa tanpa menggunakan software. Oke, kira-kira begitu Bu Siti Mariam, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut, pertanyaan dari Bu Hasmawati. Bismillah, terima kasih atas ilmunya. Maaf, apa bisa diberikan situs yang baik untuk referensi mencari bahan atau materi yang bagus, bukan hoax atau asal artikel? Oke, pertanyaan ini
belum bisa saya jawab kecuali dengan tambahan begini. Ada banyak sekali referensi yang ada di internet. Yang jadi pertanyaan itu, referensi yang dipercaya dan valid itu seperti apa sih? Kalau saya pribadi, untuk mencari referensi materi, itu yang pertama kita harus lihat siapa penulisnya. Jadi meskipun situs yang kita buka itu menggunakan blogspot, jadi ada belakangnya nama yang punya blog, lalu .blogspot.com. Kalau kita mengetahui orangnya, kita mengetahui person di baliknya, kita mengetahui penulis blog tersebut, dan kita percaya atas kemampuan dan kompetensinya, saya rasa nggak masalah. Ada contohnya banyak. Jadi contoh beberapa profesor yang saya tahu suka nulis di blogspot biasa itu ada Profesor Muklas Samani, ada Profesor Suyanto. Itu beliau yang sempat saya ikuti blognya dan saya baca tulisan-tulisannya dan luar biasa sekali. Nanti sore akan saya cantumkan juga tautan untuk melihat blog-blog para profesor ini. Dan kerennya di mana? Karena beliau menuliskan langsung pengalaman beliau saat beliau mengisi jadi pemateri, saat beliau berkunjung ke luar negeri, saat beliau membaca referensi yang merasa itu bermanfaat untuk dibagikan. Dan saya yakin sekali ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang haus akan informasi. Jadi sekali lagi, kalau kita tahu siapa penulis di balik situs tersebut, meskipun situsnya merupakan blog biasa, saya rasa patut untuk kita jadikan referensi. Lalu yang kedua, jika memang kita tidak tahu siapa penulis atau orang di balik website, situs atau blog tersebut, kita perlu melakukan cross check. Jadi kita sedang mencari contoh-contoh ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ngajar di kelas 3 kalau nggak salah, itu kita searching di Google, kita dapat beberapa link, beberapa website, kita klik salah satu di antaranya. Nah, sebelum kita memutuskan untuk memasukkan materi yang kita dapatkan dari website tersebut ke slide kita, atau ke video yang kita mau bikin, atau ke podcast suara, nah, kita perlu melakukan cross-check. Bagaimana cross-checknya? Yakni mengecek di situs yang lain dan mengkomparasikan, membandingkan. Jadi ada informasi yang didapat dari situs pertama, kita bandingkan dengan situs kedua dengan judul yang sama, dengan konten yang sama. Nah, baru kita komparasikan, kita lihat apakah ada perbedaan. Kalau lebih mau keren lagi, kita bisa melihat dari sumber-sumber. Yang pertama bisa dari websitenya pemerintah atau Kemendikbud. Yang kedua bisa dari websitenya para profesor yang tadi punya blog atau bahkan punya .com sendiri. Lalu bisa jadi melihat jurnal ilmiah jika memang diperlukan. Karena kan sudah ada tempat atau website khusus menampung jurnal ilmiah berikut serta dengan media dan hasil penelitiannya yang bisa kita jadikan materi di proses pembelajaran yang akan kita buat medianya. Jadi itu. Jadi yang pertama kita lakukan komparasi, kita harus tahu orangnya siapa penulisnya, kita lakukan cross check atau komparasi, lalu cari referensi dari institusi yang benar-benar institusi. Biasanya ada domainnya tuh, kalau pemerintah dari government, go.id, kalau dari universitas ada ac.id atau sekolah sch.id, atau kalau dari yayasan dan sejenisnya itu .or.id atau .org. Dan saya kira teman-teman bisa lakukan cross-check lebih banyak. Semakin banyak cross-check, maka akan semakin berpeluang konten tersebut layak untuk kita masukkan. Jadi bukan asal artikel, bukan asal hoax. Jadi tidak tergantung hanya dari dia pakai blogspot apa enggak. Tapi kalau memang penulisnya capable, kenapa enggak gitu ya. Lalu lanjut pertanyaan dari Pak Zainul, SDN Waru 1.
mau tanya apakah Wikipedia itu bisa dijadikan rujukan karena semua orang bisa merubah yang ada di Wikipedia tersebut. Nah, saya juga pernah sempat menanyakan ini di beberapa dosen saya saat saya menyusun skripsi apakah boleh pakai Wikipedia. Saat itu tahun 2008, 9, 10 kalau nggak salah, saya masih ingat betul jawabannya, beliau tidak mereferensikan Wikipedia untuk jadi rujukan. Karena betul yang disampaikan Pak Zainul, semua orang bisa menulis konten di Wikipedia. Meskipun di Wikipedia ada beberapa editor yang juga freelance atau tidak digaji, menyortir atau mengedit artikel yang dimasukkan. Lalu apakah bisa dijadikan rujukan? Nah, sama kembali ke pertanyaannya Bu Asmawati tadi. Bisa jika kita mampu melakukan cross check atas informasi yang ada di Wikipedia. Jadi jangan sampai kita satu-satunya sumber hanya dari Wikipedia. Kita perlu melakukan komparasi, kita perlu melakukan cross check dengan membandingkan di situs yang lainnya. Karena sangat mungkin, sangat berpeluang informasi di Wikipedia itu bertolak belakang dengan fakta yang ada. Jadi sekali lagi perlu lakukan cross check dan harus tahu penulisnya siapa. Jadi bisa dijadikan rujukan? Ya bisa jika kita mampu lakukan cross check. Kira-kira begitu ya Pak Zainul. Dan yang terakhir, ini mirip pertanyaannya dari Anonymous, berarti Bang Anonim ini ya. Bagaimana memastikan informasi yang kita dapatkan benar dan valid? Nah, kembali ke jawaban untuk pertanyaan Bu Asmawati tadi, kita harus tahu penulisnya siapa, orang di balik situsnya, orang di balik blognya kalau itu memang blog. Yang kedua, kita lihat yang menerbitkan website ini institusi resmi atau lembaga abal-abal atau lembaga personal atau apa. Lalu yang ketiga, kita perlu memastikan atau melakukan perbandingan dengan situs lain. Nah, kalau itu sudah dilakukan, baru bisa kita mengkategorikan ini benar atau valid. Apakah itu benar atau valid 100%? Belum tentu. Jadi sekali lagi, informasi yang beredar di internet, karena kita kan pernah tahu pernyataan begini ya, kebenaran mutlak itu hanya Allah yang punya. Kita sekedar mendekati kebenaran. Jadi artinya kebenaran yang akan kita dekati ini ya mungkin saat ini benar, tapi bisa jadi besok, setahun kemudian atau 20 tahun kemudian bisa jadi salah. Ya seperti itu. Jadi kalau saran saya sih, selain kita banyak mencari sumber referensi dari internet, pastikan juga punya referensi fisiknya. Apa fisiknya? Buku. Karena jelas saat seseorang atau orang yang dianggap capable, orang yang dianggap berkompeten sudah menerbitkan bukunya atau beberapa kumpulan orang berkompeten menerbitkan buku, itu layak nilai kebenaran dan kevalidannya boleh naik sedikit dibandingkan hanya menulis di online atau di internet. Jadi kita bisa ngombain referensi offline berupa buku, jurnal, majalah, atau terbitan-terbitan fisik, dan kita gabungkan, kita tambahkan dengan sumber-sumber yang ada di internet atau via digital. Oke, saya kira begitu jawabannya. Semoga tidak cepat ya ngomongnya. Cepetan enggak timbulnya ini, Mas Wajid? Tidak. Sudah jelas, aman. Okay. Baik, sudah untuk pertanyaan dari 4 orang yang terpilih, karena tadi yang disampaikan oleh Coach Ridho adalah pertanyaan yang masih berhubungan dengan materi kita pada hari ini sama kemarin, sehingga nanti akan kita buka lebih diskusi terbuka atau pertanyaan terbuka. Bisa jadi ini pertanyaan baru ya Bang Ridho, dan langsung akan dijawab secara live, secara langsung oleh Bang Ridho. Untuk caranya silahkan Bapak Ibu atau dari yang penanya tadi, Bu Siti Mariam sudah hadir atau belum ini? Bu Siti Mariam, kemudian Pak Zainul tadi dari Waru sama Bu Asmawati. Apakah sudah hadir bersama kita? Kalau sudah hadir, silakan bisa mengkonfirmasi atas jawaban dari Bang Ridho. Bentar, saya cari namanya. Bu
Asmawati belum ada. Siti Maria nggak ada orangnya ini ya. wah gimana ini? Oke. Hanya ini. Oke, kalau belum ada, silakan Oke. Oh, Bu Asma Ghafar ya. Mohon maaf, silakan Bu Asma Ghafar untuk menanggapi pertanyaan jawaban dari Bang Ridho. Silakan Bu Asma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, syukron atas yang punya blogspot dan seterusnya, profesor ini dan seterusnya, itu kira-kira apa ya, tulisan yang baik untuk menjadi referensi di dunia pendidikan, khususnya SD. Ya, terima kasih. Oke, silakan Bang Ridho untuk menanggapinya. Oke, di kolom chatting itu sudah sempat saya ketikkan salah satu blog dari Prof. Muklas Samani. Beliau pernah jadi rektor UNESA di tahun berapa ya? Pokoknya saya mau lulus itu beliau menjabat. Nah, Prof. Muklas Samani ini salah satu juga yang menjadi orang rujukan atau tim ahli dari KPI saat ingin mengkonsultasikan program atau produk yang akan dilaunching. Nah, dari pertanyaannya Bu Asma tadi, apakah ada karakternya seperti apa yang sesuai dengan guru SD? Oke, kembali saya tekankan bahwa begini, kalau saya sendiri jika disuruh untuk mencari materi yang sesuai untuk saya jadikan sumber belajar, saya cenderung memilih materi dengan sumber referensi website dari luar. Jadi triknya sederhana begini, Bu Asma. Jadi kalau kita ingin cari referensi yang lebih lebar, lebih luas, lebih banyak pilihannya, baik video, audio, saat melakukan pencarian di Google atau mesin pencari yang lain, gunakan kata kunci dalam bahasa Inggris. Itu jauh lebih banyak hasilnya dibandingkan kata kunci dalam bahasa Indonesia. Meskipun saya bukan meng-underestimate situs-situs dari Indonesia, bukan, tetapi sekali lagi jika Bapak Ibu kepingin dapat insight lebih banyak, dapat referensi lebih luas, pakai kata kunci dalam bahasa Inggris. Saya jamin akan lebih banyak, lebih luas. Kendalanya cuma satu, bahasa Inggrisnya. Jadi kita ingin mentransformasikan pendidikan kita dari pendidikan konvensional ke digital, mau tidak mau, karena orang yang ada di depan, kita kan baru mulai nih, yang di depan itu orang-orang Eropa yang tentu pakai bahasa mereka, bahasa Inggris, kita mau ngejar mereka ya, sementara kita belajar bahasa mereka dulu. Bahasa apa itu? Ya bahasa Inggris. Kalau enggak bisa, pakai Google Translate. Jadi kata kunci dalam bahasa Indonesia ditranslatekan dulu dalam bahasa Inggris, kata kuncinya di copy paste ke Google. Terus hasilnya bahasa Inggris gimana? Bisa ditranslate ulang pakai Google Translate. Kira-kira begitu. Termasuk dengan video, kalau nyari di YouTube, nyari di suara itu SoundCloud, terus nyari beberapa referensi yang lain, nanti detailnya akan saya rangkum di catatan atau nota lainnya. Jadi ini kita bahasa pintas dulu. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam di resume atau summary-nya. Kira-kira betul, Bu Asma. Oke, terima kasih Coach Ridho atas jawabannya. Sepertinya peserta ada yang meminta suaranya agak dikeraskan dikit. Tapi kalau saya sih sudah cukup ya. Oke, ada beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan.
ini terkait dengan aplikasi mengubah tulisan menjadi audio. Kemudian aplikasi untuk membuat media pembelajaran bagi pemula. Oke, ini nanti kalau referensi-referensi kayaknya bisa ditampilkan dulu ya, dicantumkan di notulensinya nanti. Yes. Kemudian kalau menghilangkan watermark, berarti aplikasinya harus diaktifkan. Bayar. Kemudian, sudah. Baik, kemudian tadi saya dijawab oleh salah satu penanya anonimus bernama Ibu Mulyani. Apakah sudah hadir? Bu Mulyani, halo? Hadir, Pak. Oke. Silakan Bu Mulyani bisa untuk menanggapi dari jawabannya. Atau baru masuk ya? Baru Pak. Oh, baru masuk. Tadi kan keluar. Tadi kan putus. Oke, berarti tidak bisa menanggapi atau ada pertanyaan lagi? Belum Pak, belum. Oh, belum. Baik, kalau belum saya buka secara secara bebas kepada Bapak Ibu, silakan mengetikkan jempolnya atau mengacungkan tangannya. Pak, saya mau tanya. Silakan. Kita masih ada waktu 3 menit untuk 1 menit ya. 1 menit untuk mengetikkan. Terima kasih Bu Eka. Oke, ya. Bisa pakai kain master. Kalau nggak mau ada watermarknya, pakai yang versi APK atau Bapak Ibu. Apa namanya? Dia tanya Pak. Oke. Jadi tanya, silakan Bu. Iya, tadi malam saya itu cobain tutorial yang download video gratis ya di HP, di YouTube. Saya coba pakai HP. Cuman kan kalau di HP ternyata saya coba ikutin langkahnya, terus berhasil. Cuman kalau tanpa langkah itu pun ada ikon untuk download langsung. Ini bedanya apa dengan download langsung di HP itu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dari Ibu Mulyani. Silakan Bang Wito. Wah, saya masih pengguna Android ini. Oke, saya belum tahu dan belum bisa menjawab pertanyaan bagaimana kalau di handphone sudah ada fasilitas menyimpan. Nah, itu lebih baik karena saya pengguna Android. Kalau saya sendiri, selain yang ditampilkan tutorialnya di materi, ada aplikasi ini namanya. Saya ketikkan di kolom chatting ya. Namanya itu Tubemate. Ini bisa dicari di Google. Gimana cara downloadnya? Intinya adalah Tubemate ini aplikasi yang mampu mengunduh video di berbagai website, salah satunya YouTube. Jadi YouTube ini videonya bisa diunduh lewat Tubemate. Nah, kalau kita pakai Android biasanya kan di YouTube itu di bawahnya video itu ada tombol untuk download. Nah, sayangnya tidak semua video itu ada tombol downloadnya. Artinya si pembuat konten itu tidak mengizinkan kita sebenarnya untuk mengunduh videonya. Terus maunya gimana? Ya maunya harus dinyalakan internetnya terus di setel dari situ karena itu menambah viewer. Kalau nambah viewer otomatis nambah peluang iklannya dilihat. Kalau nambah peluangnya iklan dilihat otomatis nambah pemasukan. Jadi begitu. Dan mengapa tidak semua video itu bisa diunduh atau di-download? Oke, terus yang dari Pak Muhammad Qasim ini ada pertanyaan Mas Majid. Beliau mencoba save from net ya, save from YouTube. Wah, gimana jelaskannya lagi ya? Selain save from YouTube itu ada lagi websitenya untuk nyimpen video, mengkonversinya bahkan menjadi MP3. Itu ada namanya website Y2Mate, y2mate.com. Langkahnya sama persis seperti savefrom.net. Jadi perlu disimulasikan ya, Mas Majid? Iya. Oke, sebentar. Saya simulasikan dulu.
Window. Ini oke. Sudah kelihatan belum ya? Baik, sudah kelihatan? Oke. Nah, sudah. Jadi contoh, kita buka YouTube-nya dulu. Kita pengen nyari video, wah ini ada cemilan ini aja, 5 menit. Contoh ya, ini sekedar contoh saja. Nah, di setiap video ini kan ada alamat di atas ini, namanya URL. Nah, ini yang kita copy atau kita Ctrl C. youtube.com yang di atas ini, words tanda tanya, ini di copy, klik kanan copy, lalu buka alamat tadi. Saya biasanya pakai ini y2mate.com seperti ini. Nah, alamat yang dari itu tadi kita Ctrl V atau kita paste, jadi copy paste-nya di sini. Nah, muncul begini nanti. Nah, kalau di scroll ke bawah itu muncul pilihannya. Ada video dengan 720p, 360p. Ini tandanya kalau semakin besar itu semakin bagus kualitasnya. Efek sampingnya kalau resolusinya besar otomatis ukuran filenya juga besar. Ini bisa dilihat di sebelah kanannya. Kalau 720 MP4, MP4 itu 49,9 MB. Yang paling kecil ini 3GP, di bawah 1 MB. Jadi kalau 3GP ini 144p itu kayak layar handphone zaman Nokia 1120, Nokia 1120. Kalau video, Bapak Ibu pengen dulu videonya, pilih resolusi dan file, ukuran file yang kira-kira nggak terlalu berat, lalu klik download. Kalau pengen audionya, kan video ini pasti ada suaranya. Kalau pengen hanya suaranya saja, tinggal diklik MP3 atau audio. Kalau klik MP3, tinggal pilih ini, MBPS, filenya ada 5,8, klik download. Nah, ini yang biasanya digunakan kalau Bapak Ibu pengen download musik, download instrumen-instrumen yang bisa men-trigger anak-anak di kelas lebih fokus, lebih ceria, bahagia, ambil dari YouTube, lalu cukup ambil MP3-nya saja. Jadi caranya seperti ini. Nanti kalau kita klik download, contoh ini saya contohkan klik download. Nah, abaikan iklan-iklan ini. Tunggu sampai konversinya selesai. Oke, baru ini diklik, ada tombol hijau ini, download.mp4. Nah, saat kita ngeklik ini, tunggu sebentar. Aduh. Ini ya, di bawah ini sudah muncul, di bawahnya. Ada nih, cuman 2 bahan. .mp4 ini tandanya kita sudah berhasil atau sedang mengunduh file video yang dari YouTube. Oke, kira-kira begitu langkah mudahnya. Oke, sudah terjawab Pak Muhammad Qasim. Kita simulasikan tadi pakai Y2Mate untuk mendownload selain pakai save from. Caranya hampir sama sebenarnya. Tinggal link yang beberapa pilihan untuk mendownload video. Sudah bisa Pak ya, nanti kalau membuat mencari musik, video yang resolusinya agak bagus, bisa kita temukan di YouTube. Daripada kita pusing ya membuat sendiri, mungkin terkendala waktu dan sebagainya, berarti kita manfaatkan sumber yang sangat banyak, learning resource yang sangat banyak. Di beberapa referensi dari pemerintah juga disarankan. Bang Ridho. Baik, selanjutnya kami lihat ada lagi nggak yang tanya ini? Aplikasi tidak banyak iklan kan teman-teman. Baik, silakan Bapak Ibu untuk menanyakan. Masih lama ya, masih setengah jam lagi, ada 25 menit lagi. Silakan ditanyakan. Kemarin banyak sih yang bertanya tentang aplikasi untuk mungkin pemula, bagaimana membuat video.
aplikasi yang cocok untuk anak-anak. Nah, ini apakah bisa disampaikan buat Rito? Aplikasi untuk anak-anak. Kalau saya kemarin sempat beri pelatihan di Dinas Kota Langsa, itu kayak bikin game atau bikin permainan. Itu aplikasinya namanya ini. Saya settingkan ya. Namanya The Scratch. Jadi The Scratch itu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk melatih logika berpikir anak-anak. Jadi cocoknya kalau anak-anak sudah bisa diajak berpikir logika, maksudnya begini logika itu. Kalau kegiatan A dilakukan sama dengan B, maka C. Logika sederhana seperti ini. Jadi contoh, kalau merah-merah, kalau mic ini saya tekan, maka suaranya bunyi. Kalau suaranya bunyi, maka suaranya bisa didengar oleh Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Google Meet. Ini logika-logika sederhana, termasuk dengan perhitungannya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi kalau memang anak-anak sudah paham logika berpikir sederhana, baik benar salah, maka jika itu bisa dilatihkan lebih dalam dengan menggunakan aplikasi yang namanya software Scratch. Apakah bisa dari HP? Mohon maaf, harus pakai komputer atau laptop. Lalu apakah harus terhubung di internet? Enggak harus. Jadi The Scratch itu offline. Jadi membuat gamenya offline, hasilnya juga offline. Nanti bisa dinikmati sendiri hasil karya pembuatan game anak-anak. Nah, sedangkan untuk kuisnya, saya biasanya pakai ini, Google Form untuk evaluasi, dan nanti teman-teman akan lebih banyak dieksplor di sesi level 2 dari kelas digital. Bagaimana membuat medianya lebih lengkap dari awal mencari materi, menyusunnya, sampai dengan membuat evaluasinya. Ada juga yang ini, kuis di internet masih banyak banget. Nanti bisa dicari sendiri Bapak Ibu. Jadi quizizz.com, ada juga ini kuis, juga nyari di sini, sompi.com dan sebagainya, banyak banget. Nanti lebih detailnya coba nanti saya rangkum di notulennya beberapa pilihan untuk kita buat kuis. Nah, untuk mengeksplor lebih dalam nanti bisa diikuti sesi berikutnya dari kelas digital di level 2. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang Ridho untuk tanggapannya. Ini ada pertanyaan banyak ini ya. Dari Bu Eka Adinia yang memberikan referensi ice breaking. Nah, ini boleh dikunjungi cara mengerjakan akar pangkat 3 tugas dari anak-anak. Nah, itu boleh, nanti silakan dikunjungi Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan dari Bu Febri Kecil, Balikpapan. Assalamualaikum Coach, boleh sharing program atau aplikasi yang paling recommended untuk kompres video? Bagaimana untuk kompres video? Kalau saya biasanya pakai ini, Vegas Studio sama Filmora. Karena sekalian pakai editing videonya, Filmora. Kalau versi trialnya biasanya ada tulisan di bawahnya made by Filmora. Bahkan Bapak Ibu kalau pakai KineMaster pun itu bisa buat kompres. Langkah seperti apa nanti, wah kayaknya harus teknis sendiri nih. Tetapi pada dasarnya hampir semua software editing video bisa digunakan untuk kompres. Bahkan tanpa software pun ada. Apa websitenya? Wah, saya masih lupa nih. Website kompres video, ada websitenya. Tinggal kata kunci kompres video online. Salah satunya ini Clideo.com, ada onlineconverter.com, ada freeconvert.com,
gmail.com. Banyak. Jadi sebenarnya pertanyaan Bapak Ibu ini bisa dijawab oleh Mbak Google ini, bukan oleh Bang Ridho sebenarnya. Yukat. Oke. Itu bisa pakai Filmora. Filmora teman lebih sederhana. Kan Master lebih sederhana dari Filmora. Bisa dicoba Bu Febri kecil. Biasanya kalau kita berikan ya informasi kalau teman-teman KPI mengedit videonya kemarin pakai Filmora. Oh iya, semua video materi pembelajaran Filmora. Kita pakai Filmora. Jadi ada bisa menambahkan subtitle. Jadi kalau lebih detail dari KineMaster kemarin kan lebih ini ya sederhana karena pakai Android. Kalau Filmora ini versi Windows-nya KineMaster lah gitu. Oke, ada lagi yang WA bisa dibuat ngompres video atau gambar. Oh, cocok. Kalau handphonenya masih kapasitasnya besar nganggur, wah itu juga bisa kompres lewat WA. Mengirim ke diri sendiri ya, berikan ke kompres, nanti baru dikirimkan ke orang lain. Loh, ada Ustadz Faridi nih. Dari orang Amungtai nih. Gimana kabar Amungtai? Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Bang Rito. Kuis untuk pelajaran sains, apakah tadi yang disampaikan the scratch ya, game atau kuis tadi, apakah ada pelajaran sainsnya? Oh, enggak. Kecil. Oh, hanya logika saja. Oh, sini. Jadi gini, the scratch itu software yang digunakan untuk mendevelop, membangun, membuat game. Jadi benar-benar polosan, nggak ada apa-apanya. Yang ada itu perintah-perintah untuk memberikan animasi, perintah-perintah untuk melakukan operasi. Operasinya macam-macam, operasi perhitungan, operasi menggerakkan benda, membuat bendanya terbang. Intinya software The Scratch itu tools atau software untuk membuat game. Nah, kalau membuat game otomatis kan sesuai dengan kebutuhan kita. Game untuk IPA, game untuk matematika, game untuk bahasa Inggris, bahasa Arab, dan seterusnya bisa, sangat bisa. Ya tapi harus belajar dulu. Tapi seingat saya The Scratch itu sudah sangat lengkap banget, tutorialnya. Jadi mulai dari basic sampai dengan yang rumit. Itu saya meyakini permainan atau The Scratch ini hasil mainannya, hasil konverternya bisa digunakan untuk semua subjek. Ini website yang saya tulis di sini ya, di chattingnya ya, Ctrl+. Jadi The Scratch itu coding versi visual. Kenapa coding versi visual? Karena codingnya itu tinggal diklik geser, diklik digeser, diklik digeser. Detailnya seperti apa? Nah, silakan dipelajari sendiri ya. Itu insya Allah sudah sangat lengkap banget. Karena ini kemarin saya belajar The Scratch itu hampir seminggu sebelum akhirnya kami melakukan pelatihan itu di Aceh, di Kota Langsa. Dan saya juga ngajak teman-teman dari ITS karena tidak semua trainer KPI juga mau utek-utek mempelajari The Scratch ini. Tapi ini peluangnya sangat besar untuk melatihkan logika berpikir anak serta membuat mereka bisa menghargai hasil karya. Kenapa? Karena sekedar untuk menggerakkan objek animasi dari titik satu ke titik yang lain itu ada logika berpikirnya. Itu di halaman yang saya kopikan itu ada contoh-contoh proyek yang sudah jadi. Dan itu bisa di copy paste atau ditiru langkah-langkahnya, ditiru apa saja elemen di dalamnya, bisa ditiru coding-coding yang kayaknya ribet tapi sebenarnya mudah. Ini yang buat anak-anak juga loh, jadi bukan buatan orang dewasa sepenuhnya, ada yang buatan anak-anak. Semua project game ini, game di The Scratch ini. Nanti kalau bisa berkembang jadi panduan sendiri bagi sekolah-sekolah yang ingin mengembangkan ekskul programmer atau ekskul game development, coding itu bisa mulai dari Scratch ini. Oke, luar biasa. Ini ada referensi yang sekarang anak-anak
banyak ya e-course coding itu ya. Bisa dicoba di Scratch agak apa namanya, yang kalau sekarang teknologi terapannya biar bisa diaplikasikan, biar apa ya, memberikan selingan kepada anak-anak, dikasihkan project membuat apa gitu di rumah. Enggak ada Scratch, cuman memang tadi yang disampaikan Bang Ridho harus belajar dulu gurunya. Iya, belajar dulu gurunya. Nah, project akhir semester lah nanti. Nah, itu kan bisa untuk jadi di sekolah, project di sekolah. Kemudian ini Bu Febri lagi tanya tentang apa namanya, di Google Form kita tidak bisa men-setting skor desimal ya. Jadi misalnya ada 40 soal, maka skornya kan ada 2,5 per soalnya. Gimana? Itu apakah bisa nggak ya? Saya belum nyoba desimal sih, Bu Febri. Coba saya coba sekarang ya. Seingat saya itu kan kalau form itu memang diberikan, kita kan disuruh ngasih kunci jawabannya mana, terus nilainya berapa, ya kan? Seingat saya bisa nggak ya koma? Iya nggak bisa. 2,5. Jadi memang betul kalau Bu Febri, Google Form tidak menerima angka desimal untuk setiap poin pertanyaannya. Yang bisa diterima angka bukan desimal, angka asli 1 sampai sekian. Nah, kalau saya cara membuatnya jadi lebih mudah dibaca, kalau memang targetnya nilai 100, ya berarti harus bikin 50 soal. Jadi satu soal isinya 2. Kalau cuma 40, ya berarti maksimal 80. Kalau menurut saya nggak masalah, nanti bisa dikonversi, dibuat perbandingan. Jadi kalau dia benar semua, nilai 80 sama dengan 100. Jadi tinggal dikonversi, kalau dia dapat 70, berarti harusnya berapa? Jadi 70 per total pertanyaan kali angka 100. Gitu Bu Febri. Bu Febri kecil, wah. Iya. Terima kasih Bang Ridho atas jawaban dari pertanyaan Bu Febri. Sudah tercerahkan ya. Semoga selalu cerah di sana. Ya, matahari dong kita. Kok keluar akhirnya. Baik, kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya. Ada satu pertanyaan ya. Bagaimana cara? Yo, Mas Faridi. Bagaimana cara mendownload video jika ada notifikasi tidak bisa di-download? Nah, biasanya kalau pakai Tubemate di Android ada tanda bintang di videonya. Ini bagaimana tidak bisa download? Kalau saya nggak bisa download, ya udah saya nyari video yang lain. Nah, kalau memang pakai Tubemate nggak bisa, pakai yang Y2 Mate nggak bisa, ya sudah berarti alamat konten yang kita mau jadikan video nggak bisa di-download. Nah, tapi ada cara yang lain. Caranya kita bisa merekam desktop kita. Ya, jadi YouTube-nya dinyalakan, kita sembari menyalakan recording. Kalau dari handphone bisa, ataupun dari laptop. Kalau yang pakai Windows 10 itu ada aplikasi Xbox itu kan bisa langsung dibuat untuk merekam tanpa harus install software baru. Kalau yang bagi Windows di bawah Windows 10 itu pakai, saya dan teman-teman biasanya pakai OBS untuk merekam aktivitas di layar. Jadi pas YouTube-nya disetel langsung direcord. Jadi kita nanti memilih durasinya seberapa. Oke, terima kasih. Ya, itu cara terakhir ya, rekam layar. Iya, kita sudah terekam oleh, kalau kita pakai OBS memang suaranya lebih jernih sih kalau ini. Lebih nanti formatnya bukan MP4 tapi MKV. Kemudian yang ini pertanyaan aplikasi untuk anak SD, pelaksanaan ujian untuk anak SD kelas bawah dan atas. Oke. Kemarin juga ada sempat pertanyaan yang sama, tapi langsung via Japri ke saya karena saya kenal beliau dari salah satu guru SD Muhammadiyah. Beliau bertanya, Bang, saya mau bikin soal UAS nih karena kita UAS-nya online. Oke, terus mau pakai apa? Sarannya
Bang Rito apa? Kalau mau ya pakai yang gratisan ya pakai Google Form, yang gratisan. Gratis nggak pakai bayar dan itu servernya lebih stabil karena pakai servernya Google. Tinggal nanti harus sabar betul dalam membuat soal. Apalagi kalau soalnya ada soal bergambar, ada soal yang ada rumusnya. Matematika yang ada pangkat-pangkatnya kan di Google nggak ada. Nah, kita harus bikin soalnya dalam bentuk JPG dan itu motong satu persatu. Itu harus sabar. Ada lagi yang gratisan banyak, tapi menurut saya nggak rekomen karena itu buat ujian sekolah. Yang saya rekomenkan KPI sebenarnya ada. Jadi kalau teman-teman ikut ujian online KPI itu kayaknya masih buka ya Mas Majid ya. Jadi kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk dalam tanda kutip meminjam server. Jadi apa yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu nanti siapkan soalnya, sak kunci jawabannya, nanti janjian sama tim support IT-nya ujian itu mau dilaksanakan kapan, nanti kami bagikan tokennya. Kalau di KPI kelebihannya selain bisa dilangsungkan online, itu langsung muncul hasilnya, lalu ada analisis butir soalnya. Kalau memang dari soalnya sudah nggak perlu ada validasi. Jadi anak-anak banyak salah yang mana, kenapa kemudian bisa kita lihat ternyata banyak yang salah di soal 1, 5, 10. Berarti anak-anak itu masih lemah di materi ini. Tapi karena judulnya UAS, evaluasi akhir, berarti tidak lanjut selain nanti dia ada penguatan atau ada pengganti kalau emang nilainya masih kurang. Tapi kalau untuk UTS, untuk persiapan ujian, meskipun ujian nasional sudah nggak ada, tapi itu sangat rekomen buat Bapak Ibu, teman-teman yang ingin menggali lebih mudah dari soal yang kita berikan ke anak-anak, itu materi mana yang belum tuntas, materi mana yang anak-anak masih banyak salahnya. Nah, itu dari program ujian online yang diselenggarakan KPI berikut serta dengan nyewanya tadi, itu insya Allah sudah bisa. Wah, Mas Faridi mau tanya, monggo lu bilang. Oke, tadi situs-situs luar yang recommended untuk watermark karena kan buat konten yang watermark. Situs luar yang recommended untuk watermark. Rata-rata semua video ada watermarknya. Kenapa? Karena mereka pengen menjaga hak kepemilikan. Video ini milik siapa, dibuat oleh siapa. Makanya tidak heran ada beberapa video yang ada watermarknya. Ya kalau memang ada watermarknya ya menurut saya nggak masalah. Atau kalau memang watermark yang agak mengganggu, nah baru kita mencari referensi yang lain. Terus bahkan potongan-potongan film itu bisa Bapak Ibu ambil sebagian adegan jika memang itu masih ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita. Ngekatnya bisa dari tadi aplikasi yang sudah disampaikan, ada Filmora, ada KineMaster, ada lagi video editor. Kalau saya biasanya selain pakai KineMaster itu pakai Power Director dari iPhone. Itu ngekat kan tinggal butuh sebagian dari video yang ada di internet. Sementara ini saya masih pakai YouTube untuk nyari videonya karena masih relevan nyari video. Tinggal kita mengefektifkan kata kunci. Sekali lagi, kata kuncinya kalau memang dalam bahasa Indonesia nggak ketemu, nah dalam bahasa Inggris. Nanti bisa dicoba. Beda nggak sih? Kalau saya sih beda. Dulu pas mau ngajar kelas 1, nyari lagu-lagu yang berhubungan dengan warna, itu nemunya bahasa Inggris. Sama nyanyi lagu-lagu tentang angka, ABCD, alfabet, rata-rata dalam bahasa Inggris lebih banyak pilihannya. Kalau memang nggak nemu, bahkan saya nyanyi sendiri, saya rekam sendiri akhirnya. Karena kebetulan saya sedikit bisa main gitar, jadi bisa nyanyi sendiri. Bahkan saya bawa gitarnya ke kelas. Nah, jadi menurut saya mungkin buat teman-teman, digital ini tidak harus semuanya kita nyari sumbernya dari internet, dari Google, dari dari YouTube dan sejenisnya. Kalau memang kita bisa produksi konten sendiri, kenapa enggak?
menurut saya. Nanti teknisnya seperti apa? Nah, ikuti di level 2 kelas digital. Kalau mau japri monggo, akan saya pandu tapi nggak bisa banyak-banyak. Nanti kasihnya ikut di level 2. Tapi saya sarankan ikut yang level 2, nanti kita akan belajar. Kan sekarang latihan nyari materinya, lalu di level 2 bikin materinya, termasuk editing videonya, suaranya, bikin podcastnya, yang model PowerPoint juga bisa, sama nanti asesmennya. Kira-kira begitu. Oh, ini Mas Ariful, di YouTube ada tutorial menghilangkan watermark. Wah, monggo. Wah, ini ada yang pro ini. Coba dicari di YouTube, menghilangkan watermark atau remove watermark dalam bahasa Inggris. Remove watermark in English. Kalau saya biasanya bukan remove, menimpa, menindih, karena watermark itu kan sebenarnya layer atau lapisnya ditempelkan di videonya. Nah, supaya nggak kelihatan, saya tempelin lagi di atasnya. Saya tempelin dengan logo sekolah atau logo saya sendiri sehingga watermarknya nggak kelihatan. Kalau watermarknya di tengah, nah itu baru masalah. Kalau watermarknya di samping kanan, pojok-pojok, nah itu bisa ditutup. Tapi kalau di tengah, terus jadi center, nah itu baru, kalau ditutup kan jadi kayak disensor nanti. Yes. Wah, ada pertanyaan lagi Mas Majid ini. Oke, apa yang perlu dipersiapkan alat-alatnya? Alat apa saja yang Anda punya jangan disiapkan. Kalau saya ini mic, yang nggak punya mic beli yang apa ya? Yang ini mic kecil yang biasanya di masjid musala, ini 15.000. 15.000. Terus jangan lupa colokannya satu. Suaranya terputus, Bang Ridho. Tersenggol. Colokannya satu. Ini butuh yang namanya ini splitter, memisah antara audio yang mau dimasukkan dan audio yang dikeluarkan. Pemisah kalau colokannya satu. Karena kalau saya colokannya satu, saya butuh ini untuk satu masukkan ke mic, yang kedua buat di headset ini. Terus apa lagi? Kamera juga boleh. Terus kalau model HP doang bisa. HP doang juga bisa. HP saja. Dan untuk komputer untuk ngedit-ngeditnya. Kalau teman-teman ngedit pakai pakai handphone semua, bisa. Apalagi kalau handphonenya RAM-nya cuma 2. Saran saya kalau handphone untuk ngedit video RAM-nya 3. Apa itu RAM? Nanti lihat di spesifikasi HP-nya RAM-nya ada berapa. Minimal 3. Kapasitasnya kalau bisa 32. Atau paling ideal 64 GB. Ya. Tidak tahu lebih lagi limitnya. Sudah. Oke, sudah terjawab pertanyaan semuanya. Tadi talenta gemilang. Tadi alat yang disiapkan untuk level 2 nanti. Nah, nanti akan dipandu kembali untuk pembuatan media bersama Bang Ridho. Kayaknya itu materi pertama level 2 ya. Jadi besok ya ada materi implementasi untuk merancang pembelajarannya. Yang kemarin banyak pertanyaan tentang bagaimana merancang pembelajaran digital, tapi ada sentuhan-sentuhan karakternya. Nah, besok akan dipandu, bukan besok ya, besok kita akan share materinya. Kemudian hari Senin, jadi untuk live streamingnya kita tidak hari Ahad ya Bu ya, jadi hari Senin untuk live streamingnya jam 10 pagi nanti bersama siapa? Nah, nanti akan kita informasikan lebih lanjut lagi. Nah, nanti akan dipandu oleh Mas Bima untuk hostnya. Jadi saya sudah selesai pada sesi kali ini, tapi nanti tetap kami infokan di grup untuk level 1 ini. Terakhir pelaksanaan live streaming kita hari Senin tanggal 20 April. Begitu Bang Ridho, terima kasih sudah pukul 11 dan nanti jangan lupa dikirimkan notulensinya. Semuanya nanti rekaman layar ini akan kami share di Google Classroom Bapak Ibu. Jadi silakan nanti bisa membuka kembali kelas kita. Dan terakhir silakan tulis testimoni Bapak Ibu pada pagi sampai siang ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami sangat membutuhkan saran untuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan pelatihan digital perdana ini. Baik, terima kasih. Barakallah buat kita semua. Semoga ilmu yang kita diskusikan ini bermanfaat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua.